Nah, komitmen ini, pemahaman yang sederhana ini diingkari oleh para aktivis tadi, oleh para yang punya jabatan sekarang jadi hakim, jadi jaksa, jadi polisi, ya. Juga ulama jahat. Malah sekarang ada anekdot. Ini anekdot ya, jangan di ini. Kalau kamu didik anakmu tukang bohong, nanti bisa jadi presiden. Iya. Tapi kalau kamu didik anakmu jadi pendiam, jadi wakil presiden. Ya, betul. Itu anekdot. Tapi logikanya masuk dengan situasi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Herman Kadis Channel. Kali ini kami akan kembali menyoroti masalah perpanjangan penahanan Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mana kami melihat bahwa penguasa ini tidak kapok-kapoknya melakukan tindakan hukum sesuka-suka dia aja, ya, semena-menanya aja. Dan ini akan menjadi presiden buruk di Indonesia kalau persoalan-persoalan hukum seperti ini selalu dibiarkan, selalu saja diberi ruang untuk melakukan tindakan hukum. Padahal sudah jelas nyata-nyata bahwa sistem ketatanegaraan kita sudah menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu ada pada Mahkamah Agung, dan dia terbebas dari kekuasaan eksekutif maupun yudikatif. Di sini sudah jelas bahwa seharusnya kekuasaan kehakiman itu murni bebas dan merdeka di Republik ini. Tidak bisa diintervensi oleh penguasa, termasuk presiden sekalipun. Nah, perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ini menjadi presiden buruk penegakan hukum di Republik ini. Kemarin tim pembela ulama dan para aktivis yang diketuai oleh Profesor Dr. Egy Sujana membentuk tim untuk melakukan pembebasan terhadap Habib Rizik Syihab, terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab. Beliau kemarin mengadakan rapat dan hadir para aktivis Islam di Indonesia ini. Nah, kebetulan hari ini Herman Kadis Channel menanyakan nih Bang, menanyakan bagaimana tindak lanjut dari gerakan ini. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang pertama adalah sebagai ketua tim pembela ulama dan aktivis ini, kami menanyakan pada Abang, ya, ini setelah hadir tempat kita, Abang Egy Sujana, seorang aktivis, seorang advokat juga, dan seorang pengamat sosial. Dan beliau ini juga mantan Vice Presiden KAI, Kongres Advokat Indonesia, juga
pernah menjadi ketua Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia. Jadi kalau para advokat nakal-nakal tuh beliau nih yang mengadilinya. Allahu Akbar. Jadi tadi tempat kita nih Bang Ege. Ya. Ya. Gini Bang Ege. Tempo hari kan Abang ada rapat mengumpulkan para aktivis. Ya. Para aktivis Muslim khususnya para advokat hadir ya di Matraman Raya itu, saya melihat di YouTube-nya ada. Nah ini dalam rangka apa nih Bang rapat Abang kemarin? Bisa dijelasin? Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama pemirsa dari Herman Kadir Channel. Wow, aku bangga punya sahabat ini berkarya. Dalam kesempatan ini perlu ada penjelasan. Ya. Yang pertama, forum kemarin itu penggagasnya adalah Abdul Khair. Oh, Abdul Khair. Ya, sebagai HRS Center. HR Center ya. Mengundang saya dan meminta saya untuk mengkoreksi statementnya dan saya berkenan untuk tanda tangan. Ya. Karena saya TPUA, komitmennya tim pembela ulama dan aktivis ya pasti saya sambut baik. Iya. Apa yang disampaikan Adinda Dr. Abdul Khair. Jadi dari pembicaraan saya dengan Abdul Khair, apa yang Anda tanyakan, saya juga tanyakan. Ini apa ruang lingkup, tujuan dan lain sebagainya kan? Iya. Nah, berdasarkan itu hasil diskusi kita bahwa forum kemarin itu untuk membela Habibina ya, Habib Rizik Syihab yang dimuliakan Allah, itu ada kekuatan yang harus kita upayakan gitu loh. Yeah. Ikhtiar. Walaupun kita ngerti banyak yang hopeless dengan situasi yang sudah terkungkung ya, atau tidak bisa bebas di dalam konteks sistem yang berlaku sekarang ini. Tapi kita punya Allah, kita berharap kepada Allah untuk sekecil apapun ikhtiar kita, sudi kiranya Allah menghargainya dan melahirkan output yang brilian untuk perubahan. Itu yang utamanya. Yang keduanya, forum ini adalah sebagai juga upaya untuk perlawanan kepada kezoliman. Karena kalau kita cicing wae cek Sunda mah, ya hardolin wae, dahar modal ulin, itu azab Allah akan datang juga kepada kita. Karena azab Allah itu akan mengena kepada siapa saja yang sekalipun dia orang baik, tapi cicing wae kena azab Allah ini gitu loh. Apa bukti kenanya? Sistem. Kita selalu dalam kehidupan diperlakukan tidak adil. Kita dalam kehidupan selalu diperlakukan terpinggirkan, padahal kita mayoritas di negeri ini. Juga jangan salah tafsir saya membagi-bagi minoritas mayoritas, tapi fakta dalam perspektif demokrasi mestinya nggak boleh ada yang ngatur-ngatur umat Islam. Mestinya itu ideal, karena demokrasi itu kan N+1. N-nya berapa, tambah 1 menang gitu. Nah, kita juga, iya kan? Itu bukan tambah 1 lagi, berjuta-juta kita dapat. Tapi justru kita diatur oleh kaum elit yang menista Islam itu sendiri dengan sini. Nah inilah. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan, kita harus berbuat sekecil apapun. Oke. Ya, dalam rangka kezaliman. Nah, melanjuti komentar Abang tadi, memang akhir-akhir ini banyak para ulama, banyak para ahli hukum, dan termasuk juga mantan-mantan aktivis diam aja gitu loh Bang, nggak ada gregetan, nggak ada ininya, omongannya diam aja gitu Bang. Nah apa komentar Abang ini Bang?
Ya, saya tidak mau menjustifikasi dan juga tidak ingin kesan saya paling bagus, paling benar, enggak, istighfar. Tapi ya astagfirullahaladzim. Tapi fenomena ini merupakan refleksi, ini pemahaman saya. Refleksi dari perilaku kemusyrikan. Jadi sesungguhnya dia musyrik. Kenapa musyrik? Karena komitmen awalnya dia kepada Allah, terutama mau sholat, ya, ada doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Al-Quran, dan komitmen kita diucap itu. Waktu mau sholat, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, sampai matiku hanya bagi Allah, Rob. Nah, dalam kata Rob ada 3 makna, bos. Satu, Rob dalam arti pencipta, totalitas alam semesta. Rob dalam arti pendidik, isi alam semesta ini kan harus dididik untuk mengarah kepada baldatun thayyibatun warabun ghafur, atau rahmatan lil alamin. Islam ini dan perlu dipelihara. Di Rob yang ketiga, Rob sebagai pemelihara totalitas alam semesta. Nah, komitmen ini, pemahaman yang sederhana ini diingkari oleh para aktivis tadi, oleh para yang punya jabatan sekarang jadi hakim, jadi jaksa, jadi polisi, ya, juga ulama jahat. Malah sekarang ada anekdot. Ini anekdot ya, jangan di ini. Kalau kamu didik anakmu tukang bohong, nanti bisa jadi presiden. Ya, tapi kalau kamu didik anakmu jadi pendiam, jadi wakil presiden. Ya, betul. Itu anekdot. Tapi logikanya masuk dengan situasi sekarang. Jadi kan pertanyaannya kenapa diam saja? Dalam konteks ini, di dalam kesempatan ini, kita berlaku satu kondisional objektif, bahwa kita terkungkung oleh satu sistem yang mengkondisikan ini. Untuk tukang bohong, kalau nggak bisa ya cicing wae. Nah, representatifnya ada presiden dan wakil presiden. Gitu deh. Terus gini, Bang. Jadi kejawab ya kenapa begitu ya? Ya, betul. Jadi artinya apa? Situasi kondisi yang seperti ini memang sudah menjadi fenomena ya dari dulu ya. Artinya dari semua rejim-rejim yang terdahulu juga begitu gitu ya. Siapa yang dekat dengan kekuasaan pasti diam. Ya, oligarki. Jadi kalau saya yang dapat ini dah ini ya. Nah, kita kembali ke masalah penahanan Habib Rizik Syihab ini. Yang kemarin kira-kira upaya apa yang mau dilakukan ya tim pembela ulama dan aktivis ini, dan yang hasil keputusan rapat kemarin gimana? Apa langkah-langkah yang mau diambil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembebasan Habib Rizik Syihab? Perlu dipahami dulu persepsi ya. Karena teori saya ini osjubedil ya, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu teori Egy Sujana Mastal dalam perspektif membedah semua masalah. Secara osjubedil, kita ini telah menganut namanya trias politika. Iya, betul. Trias politika itu membagi-bagi kekuasaan. Yudikatif pada hakim atau Mahkamah Agung dan turunannya. Eksekutif ada pada presiden dan jajarannya. Legislatif ada pada DPR RI, MPR RI dan jajarannya. DPD RI. Dan tambah sekarang ada DPD. Nah, itu trias politika yang kita anut. Harusnya seperti yang antum bilang, Herman Kadir kan seorang lawyer juga yang handal, sudah mampu melihat bahwa harusnya koridor di dalam konteks hukum nggak boleh ada intervensi. Ini hak mutlak dari yang namanya yudikatif di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Betul. Nah, persoalan seriusnya kenapa bukan terkesan lagi ya? Saya berani duga ada intervensi gitu deh. Dari mana saya melihat intervensinya? Dari tata krama dan pelaksanaan hukumnya. Apa misalnya KUHAP?
memberi aturan dengan amat sangat jelas, mulai dari pasal 24 setidaknya sampai pasal 27. Iya, Ayat 1, 2, 3-nya itu juga merupakan satu gambaran kita harusnya penegakannya KUHAP itu begitu. KUHAP itu Kitab Hukum Acara Pidana. Jadi kalau kita di pengadilan dalam berpidana pakai KUHAP. Iya. Nah, apa kata KUHAP? Ya, saya ambil kesimpulan yang utamanya bahwa ada intervensi. Ya. Pasal 27 ayat 1 mengatakan dengan amat sangat jelas, segala keputusan untuk penahanan itu kan harus dengan majelis hakim. Ngerti nggak majelis hakim itu? Artinya tim yang udah ditetapkan. Kan ada perkara apa ditetapkan hakimnya berapa orang, 3 orang, sebulan. Ini tiba-tiba aja wakil ketua pengadilan tinggi. Itu namanya nanti dari produk itu penetapan. Nah ini komo cek seundamanya, apalagi gitu. Yang bikin penetapannya ini kan wakil ketua pengadilan tinggi. Ketuanya enggak. Logika berikutnya, jangankan wakil ketua gitu loh. Ketua aja nggak boleh. Itu, nah pasti kan nggak mungkin, nggak ada intervensi. Ini sudah habis kok. Masa tahanan Habibie sudah habis. Ya, oleh karena itu apalagi harus bebas demi hukum. Bebas demi hukum. Ya kan udah diatur nggak tuh. Ada lagi. Polisi paling banyak 60 hari. Ya kan 20 hari 3 kali. Jaksa juga begitu. Hakim 90 hari. Cuma hakim nanti 90 hari. Nah itu udah habis tuh. Udah habis, sudah lewat. Udah habis. Udah. Dan di situ menyatakan pasal 197 ayat 3 ayat 1 huruf K itu menyatakan bahwa hakim wajib menyatakan apakah terdakwa itu ditahan atau tidak atau dibebaskan gitu loh. Itu statement terakhir. Jadi kewenangan di pengadilan tinggi maupun mahkamah agung tidak ada lagi melakukan penahanan. Itu loh Bang masalahnya. Itulah yang saya mengerti juga. Saya kan dokter bidang ini pun. Saya dokter itu sekolah. Ini bukan suka-suka aja nih berarti ini Bang. Kalau kata orang Sunda ini manajemen aing-aingan. Kumaha aing we ya. Ini mesti dibaledok we teman. Kumaha aing. Engke aing kumaha jadinya kan begitu. Jadi oleh karena itu dalam perspektif ilmu hukum ini bukan canda-canda, ilmu hukum itu pertama habis dengan tahanan itu harus sudah dibebaskan demi hukum. Kedua, dari mekanisme penetapan dalam pengertian yang sekarang ditahan lagi 30 hari bukan penetapan. Tapi intervensi wakil ketua. Kan dapat diduga kita aktivis bos, ngerti banget nih. Hakim, kenapa ada wakil ketua? Karena ketuanya nggak berani. Tapi nggak berani, nggak mau, saya yakin itu. Iya, tapi bukannya terus dia tidak mau mengoreksi, dia nyuruh ke wakilnya. Lu aja deh, ntar gue yang amanin. Itu kan bisa dal-dil begitu, kita ngerti banget. Siapa yang bisa lakukan itu? Penguasa. Karena dia merasa selama ini bisa atur-atur PN. Karena selama ini trias politika itu tidak independen dalam menjalankannya. Ada intervensi. Jadi ini satu jawaban konkret kepada para hakim, Anda itu punya dosa struktural. Dosa struktural itu diemban kenapa? Karena dia punya otoritas. Otoritas itu artinya kekuasaan untuk bisa mencegah ketidakbenaran dan menegakkan kebenaran itu sendiri. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tidak cuma hakim, jaksa juga demikian. Saya juga advokat. Saya ini penegak hukum kita ini juga punya otoritas. Dimintai tanggung jawab. Malik Yaumidin, Allah penguasa hari pembalasan. Nah, lebih dahsyat lagi tanggung jawab presiden. Betul. Seluruh Indonesia kalau ada yang lapar itu tanggung jawab presiden. Ngeri sih. Nah sekarang bukan ada yang lapar karena nggak sengaja, disengajain lapar. Apa? PPKM.
Kan harusnya pembatasan. Iya. Kenapa jadi pelarangan? Dagang nggak boleh, ini dagang nggak boleh. Waduh. Itu nggak boleh. Bukan cuma nggak boleh, dipentung, dipenjarakan, didenda 5 juta tuh tukang bubur. Otaknya di mana itu orang itu semua itu? Ah, ini akan menyimpulkan satu kondisi objektif. Kalau tadi yang saya bilang awalnya musyrik, yang ditakuti selain Allah, dia tidak takut sama Allah, maka itu menjadi cacat berpikir. Kalau cacat berpikir, turunannya menjadi cacat moral. Kalau cacat moral, turunan berikutnya menjadi cacat dalam tindakan-tindakannya. Kalau tindakannya salah, dalam dimensi hukum, dia cacat hukum. Gitu teori cacat. Batal demi hukum. Batal demi hukum. Mestinya. Iya. Ini udah cacat berpikir. Bang, ini gini Bang, ada nggak langkah-langkah tim TPPUA ini untuk melaporkan Ketua Pengadilan Tinggi itu ke Dewan Etik? Kita belum Hakim sampai pengawas Mahkamah Agung. belum sampai ke arah itu. Saya ingin jelaskan dulu persepsi ini. Iya. Karena persepsi ini penting. Kalau keliru, kita tidak punya kesadaran yang sama. Iya. Saya ingin samakan ini, minimal kita berdua, itu nanti kesadaran kita sama. Betul. Nah, kalau kesadaran kita sama, akan terjadi pentaatan yang sama terhadap kesadaran itu. Nah, ini ingin saya tularkan ke seluruh bangsa ini. Betul. Mau nggak ada urusannya agama Islam nggak Islam, lu orang Indonesia, hukum yang berlaku tuh begini secara moral, secara undang-undang, nggak bisa dibantah saya ini. Siapa yang membantah saya coba? Maka mudah-mudahan lewat Herman Kadir Channel untuk supaya sebagai satu penebaran persepsi, penebaran kesadaran dan kesamaan dalam pentaatan. Kemudian dalam konteks satu lagi yang untuk persepsi yang sama, itu Anda tadi saya sampai kepada dosa struktural, termasuk DPR tadi, presiden, menteri, tergantung kapasitas dan otoritasnya. Kalau disfungsional, maka saya sesuai dengan kemampuan saya masuk dari jalur hukum. Saya gugat Jokowi dan DPR. Kenapa? Dia disfungsional. Presiden itu tugas pokoknya 4, Gus. Undang-undang dasar. 1. Menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 2. Mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Maka sila kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Menjaga ketertiban dunia untuk membebaskan segala penjajahan yang ada di muka dunia. Itu undang-undang dasar 45. Pembukaan, preambel, filosofis, grundnorm. Dan itu tidak bisa diamandemen itu. Kalau itu diamandemen bubar negara. Terak itu. Nah, tapi tanpa diamandemen udah bubar negara karena presiden disfungsional. Mana presiden jalanin yang 4 tadi itu? Makanya saya gugat ya itu, dan nggak pernah datang lagi. Kan saya bilang waktu di sidang, gua nggak gugat seknek, gua nggak gugat jaksa agung, dia pakai seknek, yang gua gugat presiden. Datang sini presiden, kalau Anda gentle dan punya kapasitas, ya. Jangan ke NTT jauh-jauh datang. Pengadilan dekat datang. Nyari-nyari apotek bisa. Pengadilan yang wajib untuk datang karena ini perintah undang-undang sesuai dengan sumpah dia, Bos. Sumpah dia apa? Pasal 9 UUD 45. Sebagai presiden dan wakil presiden bersumpah demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Demi Allah. Kok digugat nggak datang? Bagaimana sumpah janjimu itu? Ini kepalsuan. Nah, menurut struktur ajaran Islam, orang yang bohong kalau ngomong, orang yang ingkar kalau janji, orang yang diberi amanah nih jadi presiden, jadi DPR, jadi menteri, kau hianati, itu ciri orang munafik. Pas jelas itu bukan karangan Egy Sujana, munafik. Dan munafik itu berat hukumannya, Bos. Berat. Surat At-Tahrim ayat 9. Nabi diperintah oleh Allah perangi orang-orang kafir dan munafik. Nah, turunan begitunya adalah kita ini
Antum mau saya dipakai, maaf pakai sarung, kita kalau di rumah kaum sarungan gitu. Ya. Kaum Nahdien. Nah, Nahdien, biar mudah segala-galanya. Iya. Oleh karena itu, dalam perspektif ini jangan ditafsirkan saya provokasi atau menghina atau membuat ujaran kebencian. Nah, ini ajaran Islam. Siapa yang bisa bantah saya bahwa ini bukan munafik? Munafik. Nah, kemudian kita harus perangi. Minimal kata Al-Quran nih, surat At-Tahrim ayat 9, bersikap keraslah kepada mereka. Nah, inilah sikap saya. Saya datangin pengadilan, saya gugat. Karena selama ini saya dikenal juga raja demo, dan udah nggak bisa demo. Dengan gugatan itu berarti abang menjalankan prosedur hukum. Prosedur hukum. Dan juga punya catatan sejarah bahwa sedunia. Ini hakim lah yang mutus, mau terserah hakim mutusnya nanti mau diberhentikan, kalau dia milih, kalau di independen mau ditolak urusan hakim. Ternyata diterima untuk diproses. Sidang itu. Sidang. Ya. Jadi sebentar lagi, ini bagus buku ini, buku putih, ya. Ini karya teman-teman saya, terutama Marwan Batubara, ya, Abdullah Hemahua, Amin Rais, dan Bapak Amin Rais. Ini karya terbaik bangsa ini dalam konteks untuk melihat fakta-fakta yang ada seputar pembunuhan 6 pengawal HRS. Ini judulnya. Coba di close up supaya tahu. Saya tidak promosi, tapi harus baca gitu loh. Ini data-data otentik. Nah, saya di bidang pengadilan, ya, yang paling saya soroti dan sangat kecewa, Bos. Ya, sakit hati ya sebagai orang Islam. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan dimensi dari ada ajaran Islam, misalnya 1 Muharram, hanya gara-gara alasan hari kejepit diundur, digeser. Iya, digeser. Coba. Padahal itu kan udah keputusan dunia, Bos. Bukan Indonesia. Zaman Nabi itu. Zaman Nabi. Udah waktunya itu udah 1443 tahun. Yang lalu kita dengan saya nanya aja menggeser. Bagaimana pertanggungjawaban Jokowi? Nah, saya mintalah kemarin di pengadilan DPR, kok panggil itu Jokowi? Karena sepanjang sejarah saya nggak pernah lihat DPR berani manggil presiden. Nah, saya tantang. Besok ini, lusa, kan sekarang hari Minggu nih, ya, tanggal 15 Agustus 2021, supaya jelas ini. Itu harusnya Komisi 8 panggil itu. Bisa. Iya. Karena Selasa besok kan 17 Agustus. Geser dong. Geser, nggak digeser. Saya enaknya. Gimana sih begini? Terus lagi yang masih jauh nih, kurang lebih 2 bulan lagi, Maulid digeser juga. Tapi Natalan 25 Desember kagak digeser. Wah, ini kan membuat pecah belah bangsa ini. Ini ciri-ciri Fir'aun dalam mimpin tuh begitu. Baca surat Al-Qasas ayat 4. Fir'aun tuh suka sekali memecah belah rakyatnya. Ini cara-cara memecah belah rakyat. Maka diduga ini gerakan PKI. Betul. Nggak mungkin, nggak, ini PKI ini yang begini-begini. Saya berani statement ini karena saya punya argumentasi yang kuat. Nggak suka, mari kita pengadilan, begitu loh. Jadi tempat kita jelas pengadilan. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini masih ada waktu nih. DPR berfungsilah. Tegur presiden, berperanlah, laksanakan fungsinya sehingga baik, termasuk yudikatif. Ini makanya tadi tindakan apa kan? Yang saya mau lakukan. Kenapa takut ditekan? Saya hakim itu sudah usulkan di tim, kita datangin Mahkamah Agung. Nggak usah kasasi atau apa, datangin Mahkamah Agung. Ada kekeliruan yang serius. Bahasa hukumnya kehilafan hakim. Gitu? Dan itu diakui undang-undang. Pengadilan tinggi mengakui itu. Nah, kalau udah mengakui kehilapan, harusnya dia merubah dong. Ini malah bikin salah lagi. Kehilapan hakim pengadilan negeri urusannya kehilapan hakim yang ditambah kehilapan hakim tinggi. Apa kehilapannya? Pasal 27 tadi. Saya ulangi, pasal 27 ayat 1 jelas mengatakan bahwa yang berwenang atau berkewenangan memutuskan itu majelis hakim, bukan ketua, bukan wakil ketua. Kok
Anda ambil alih, kan ngaco Anda ini. Ya, Anda itu udah cacat berpikirnya gitu. Cacat moral, cacat tindakan, jadi cacat hukum. Jadi kemarin saya ketemu Pak Jujuk Purwanto, saya tanya, saya via telepon, dia bilang ini kekilapan hakim man, diakui. Karena dengan kena kilap itu ada kewenangan katanya gitu. Hakim tinggi ngambil angka, nggak bisa. Nggak bisa, karena ada dikunci dengan pasal 27. Iya. Pasal 27 itu menjelaskan mekanisme. Nggak boleh, tetap harus majelis. Tetapkan dulu majelis. Majelisnya belum ada terbentuk. Maka saran saya lewat channel ini yang bergengsi ini, insya Allah sudi kiranya majelis hakim udah lama kayak ini. Sudi kiranya Mahkamah Agung cermat, inilah kehilapan yang sangat nyata, bebaskan Habib Rizik. Jangan nunggu 30 hari. Ada bebas demi hukum. Iya. Dan teman-teman FPI atau mantan FPI ulah cicing wae dong. Bergerak dong. Masa imamnya dianiaya begini cicing wae. Ya, saya tidak bermaksud memprovokasi, tapi ini tidak dibenarkan. Saya bukan FPI, tapi saya berbuat untuk Habib Rizik yang dimuliakan Allah ini. Dan ini memang kelihatan sekali bahwa kesengajaan. Ya jelas. Unsur kesengajaan dilakukan. Habib dengan mulia, sangat santun menurut saya. Luar biasa hebatnya Habib itu. Dalam hal kemampuan memanage emosinya itu dahsyat sekali. Hebat ya. Anak buahnya dibunuh nih, udah jelas fakta-fakta datanya. Tidak reaksioner dan memerintahkan perang atau apa, enggak. Itu insya Allah petunjuk Allah barangkali ya, saya tahu. Kedua, orang-orang yang mau datang ke sidang juga nggak boleh. Iyalah, biar aja lah katanya. Ketiga, dalam konteks dengan ada mantunya, ada teman-temannya sama-sama di penjara, dia berani bertanggung jawab, sebenarnya saya semuanya misalnya. Itu udah biasa. Tapi dalam perspektif Quran, surat Al-Anfal ayat 15 dan 16-nya itu, ketika sudah berhadapan dengan orang-orang kafir seperti ini, harusnya nggak boleh mundur, harus fight. Karena ketika kita tidak fight, kita ditindas. Saya punya pengalaman dengan Habib waktu sama-sama di komando, mobil komando 14-11, saya di mobil komando. Untuk betul-betul udah di depan istana, bos. Tapi atas almarhum Arifin Ilham, udahlah nggak usah dulu, kita sabar. Ya sudah, kita sabar. Tapi dampak dari serius dari itu apa? Ditindas terus. Jutaan orang di depan istana, nothing, nggak ada apa, nothing. Saya hanya takut sama Allah. Nggak boleh ini begini, umat dimain-mainin begini. Harus tegas, harus lawan. Jangan pengadilan akhirat, itu udah pasti ada pengadilan akhirat, nggak usah diinget-ingetin. Udah pasti ada Malik Yaumiddin kok. Otomatis ada pengadilan akhirat. Sekarang yang penting pengadilan rakyat. Karena rejim ini sudah menzolimi rakyat Indonesia. Dan jangan gara-gara channel ini saya bicara begini dituduh provokasi. Enggak lah, pakai ilmu hukum. Saya masih dijamin oleh pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45. Jangan kalian sembarangan-sembarangan. Kebebasan pendapat, berorganisasi. Nggak boleh. Jadi oleh karena itu, ini kebebasan saya berpendapat. Yang nggak suka bikin lagi channel, ngomong di channel, ya, dialog kita itu elegan. Oh, saya salah, Egy Sujana Mastal salah, mestinya silakan, itu top, saya terima betul. Tapi kalau saya bener, ikut dong. Itu namanya toleransi. Makanya teori saya osjubedil, objektif, sistematis, toleransi, ya, jujur, bener, adil. Itu, ini pasti selamat, brother. Saya minta channel ente pakai osjubedil. Selamat terus, pasti abadi ente. Kalau ketika Anda udah subjektif, lebih setengah jam nih, Bang. Ya nggak apa-apa. Ketimbang Anda subjektif pasti ditinggalin orang. Percaya Mas? Nontonnya bosan nonton. Ya oke, siap. Terima kasih. Maafkan saya.
wawancara kami dengan Kanda Profesor Dr. Egy Sujana Massal SHMSI. Tapi kalau bisa nggak usah pakai profesor, kita malu sih. Nenek-nenek pengen jadi profesor gitu. Ya, ini bikin malu-maluin profesor. Kan akademik. Iya, mestinya. Itu kan udah nggak bisa. Memang gampang ngambil itu. kan Susah banget. Ngajar itu. Demikianlah wawancara kami dengan abang kita, Bang Egy Sujana. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.